Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bengkel Admin. Nah, pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat tabel di dalam Microsoft Excel 2019. Nah, yang akan dibahas di sini contohnya ada operasi kolom dan baris, bagaimana cara merubah lebar kolom, baris, menghapus, menyisipkan dan lain-lain. Penomoran secara otomatis, menggabungkan sel menjadi satu, dan perataan. Nah, di samping itu saya juga akan menjelaskan bagaimana cara membuat border di dalam tabel Microsoft Excel, membuat angka 2 yang ada di atas seperti meter persegi dan H2O 2-nya yang ada di bawah. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat saja videonya. Oke, kita langsung saja buka aplikasi Microsoft Excel-nya. Nah, oke, kita pilih blank workbook saja. Nah, hal pertama yang harus dilakukan pada saat kita membuat tabel yaitu kita harus mengetikkan judul tabel tersebut. Nah, kita coba saja langsung. Misalkan untuk praktek, judulnya misalkan saya bikin data penjualan. Misalkan toko buku. Nah, kita lewatkan satu baris. Kita ketik nomor. Nah, kita klik tab. Terus misalkan nama barang. Nah, tab lagi. Nah, jangan sampai ada kolom yang terlewat ya. Walaupun nama barang ini melebihi dari kolom B. Nah, tapi kita langsung saja ketik judul yang lainnya itu di kolom C. Misalkan harga. Lalu tab lagi. Terus quantity sama jumlah harga. Nah, lalu tekan enter. Oke, sebelum kita lanjut ke penomoran ini sama nama barang. Nah, kita harus sebelum membuat tabel, kita harus menguasai dulu atau memahami dulu pergerakan dari sel aktif ini. Nah, misalkan kalau kita tekan tombol tab yang ada di keyboard, maka si sel ini akan bergerak satu kolom ke kanan. Nah, untuk pindah, kalau kita tekan shift sama tab, dia akan sebaliknya, pindah ke kiri. Nah, selanjutnya untuk pindah satu baris ke bawah, itu kita cukup menekan enter saja. Nah, terus kalau kita tekan shift sama enter, dia kebalikannya, akan pindah satu baris ke atas. Nah, atau untuk memindahkan sel aktif ke kiri, kanan, atas, bawah, kita juga bisa menggunakan panah yang ada di keyboard. Nah, contohnya panah kanan, ini panah kiri, ini panah bawah. Nah, kalau kita tekan panah atas seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan ke nomor. Misalkan untuk autofill kita ketik dua nomor pertama, 1 sama 2. Lalu kita blok. Nah, lalu pilih misalkan nomornya sampai 10 saja. Nah, untuk kolom di bawahnya misalkan kita tambahkan jumlah. Lalu di enter. Nah, untuk yang selanjutnya, bagaimana cara membesarkan atau mengecilkan kolom di dalam aplikasi Microsoft Excel. Nah, misalkan di sini kolom A yang berisikan nomor, itu misalkan terlalu besar. Nah, bagaimana cara mengecilkannya? Kita cukup bawa si pointer ini ke heading kolomnya, sampai panahnya berubah ke arah kiri dan kanan. Nah, untuk mengecilkan kita klik saja atau tekan. Nah, bawa ke kiri lalu lepas. Nah, itu cara mengecilkan atau membesarkan kolom. Nah, kalau membesarkan misalkan ke sini. Nah, bagaimana kalau cara membesarkan sama mengecilkan kolom lebih dari satu? Nah, untuk membesarkan dan mengecilkan kolom lebih dari satu, kita cukup bawa si pointernya ke heading kolomnya. Misalkan kolom B sampai E itu mau kita besarkan. Nah, jadi kita cukup untuk menambah lebar kolomnya, dilebarkan saja atau digeser saja satu kolom.
Nah, maka dia akan otomatis kolom B, C, D sama A ini akan sama lebarnya. Nah, begitu juga dengan baris. Kalau kita ingin meninggikan baris, itu misalkan untuk judulnya agak dibesarkan. Nah, bawa ke heading kolom sampai panahnya berubah sampai bertanda panah arah atas bawah. Nah, lalu kita tekan, seret, lalu lepas atau istilahnya di drag ya. Nah, maka si baris ini akan besar. Nah, untuk membesarkan semua baris, misalkan dari 4 sampai ke 5, nah kita cukup besarkan saja salah satu. Nah, maka dia akan menyesuaikan. Nah, jadi besarnya, tingginya sama. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, misalkan apabila setelah kita mengetik tabel, tapi ada kolom yang terlewat. Nah, berarti kita harus sisipkan satu kolom, misalkan setelah nama barang, misalkan ada kode barang. Nah, maka di sini untuk menyisipkan kolom, bisa dengan dua cara. Yang pertama, simpan di mana letak kolom yang mau disisipkan. Misalkan kalau setelah nama barang mau kita sisipkan kolom, berarti sisanya disimpan di kolom C. Nah, yang pertama itu kita bisa melalui menu insert ya di grup cell ini. Nah, misalkan kita klik insert, nah, lalu kolom. Nah, maka otomatis kolom C-nya akan kosong karena kolom harga itu akan bergeser ke kolom D. Nah, begitu juga dengan baris. Nah, misalkan setelah dua ini kita memerlukan lagi satu baris kosong. Nah, kita tinggal klik saja insert lalu pilih row atau baris. Nah, itu cara menyisipkan kolom sama baris. Nah, bagaimana kalau misalkan kita tidak membutuhkan kolom, misalkan di sini kolom kosong, kalau tadi untuk menyisipkan, nah sekarang untuk menghapus kolom yang ada di dalam tabel Microsoft Excel. Nah, caranya bisa dengan dua cara, sama seperti tadi. Kita bisa klik icon delete di sini, lalu misalkan kolom. Nah, maka si kolom C yang kosong ini akan terhapus dan otomatis harga yang ada di kolom D itu akan berpindah ke kolom C. Nah, selanjutnya misalkan di baris ke-7 kita hilangkan lagi. Nah, kita hapus lagi barisnya itu dengan cara delete row. Nah, seperti itu. Itu cara menyisipkan sama menghapus kolom sama baris. Nah, selanjutnya, nah kita misalkan ketik saja nama barangnya, misalkan pensil, enter, terus misalkan buku, kertas A4, selanjutnya misalkan lakban. Nah, kita besarkan lagi untuk nama barangnya karena bold marker ini kekecilan ya kolomnya. Nah, jadi kita besarkan supaya kelihatannya bagus. Nah, sekarang untuk harga, misalkan untuk pensil kita tulis saja misalkan 2000. Untuk buku misalkan 4000. Lakban misalkan 15.000. Nah, selanjutnya kuantitinya misalkan 3. Nah, selanjutnya setelah barang-barang ini atau tabel ini terbuat, nah kalau kita cetak, maka hasilnya ini belum ada garisnya. Nah, jadi untuk membuat garis pada tabel-tabel ini, kita harus membuat lagi garis. Nah, caranya dengan cara memblok. Nah, dari misalkan sel A1 nyampe sel E15 kita blok. Lalu di tombol di menu home, nah di sini ada di group on itu ada yang dinamakan dengan border. Nah, kita klik saja, misalkan pilih all border. Nah, maka ini akan langsung ada bordernya. Nah, selanjutnya misalkan untuk memperindah tampilan, misalkan kita judul kolomnya,
Nah, ini judulnya misalkan kita kasih warna. Nah, untuk memberi warna, masuk saja masih di group one, masuk ke fill color. Nah, lalu misalkan kita pilih salah satu warna. Nah, misalkan pilih, nah yang kuning saja. Nah, seperti itu. Oke, atau kita ganti pakai hitam. Nah, misalkan pakai hitam. Nah, karena hitam, karena warna hurufnya juga hitam, jadi nggak kelihatan. Ya, nah, maka warna hurufnya kita ganti misalkan jadi putih. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita ingin merubah jenis huruf? Nah, jenis huruf pada tabel. Caranya kita blok saja tabelnya semuanya. Nah, cara mengganti jenis huruf, kita klik saja di sini di font drop down menu. Nah, misalkan kita pilih sama jenis huruf yang lain, misalkan pakai agency. Nah, ini jenis hurufnya sudah kita rubah. Nah, lalu misalkan ukuran, cara merubah ukuran huruf ini ke sini. Nah, misalkan ukurannya kita rubah menjadi 14. Nah, maka hasilnya seperti ini. Atau cara membesarkan mengecilkan huruf kita bisa pakai tombol yang ini. Nah, kalau klik yang increase, maka dia akan nambah 1 poin ya. Nah, kita kecilkan lagi jadi 14 saja. Oke, kita rubah saja ini warnanya ke kuning supaya kelihatan, lalu hurufnya kita aktifkan lagi yang hitam. Nah, sekarang bagaimana cara memberi efek pada huruf? Nah, misalkan untuk judulnya kita mau kasih atau ditebalkan hurufnya. Nah, kita tinggal ketik B saja di sini, maka si judul kolom ini akan tebal. Nah, kalau I ini italic untuk memiringkan, kalau U itu underline, yaitu untuk garis bawah. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita nonaktifkan saja underline sama italicnya. Nah, selanjutnya misalkan si tulisan-tulisan nama barang ini terlalu dekat ke garis, maka kita bisa kasih tabulasi misalkan ke kanan, yaitu dengan cara increase indent. Nah, misalkan kita klik saja. Nah, maka dia akan bergeser beberapa spasi ke sebelah kanan. Nah, oke, selanjutnya di dalam penulisan angka, nah di sini kan tidak ada pemisah antara ribuan. Nah, untuk memisahkan nilai ribuan di dalam Microsoft Excel, nah kita blok saja misalkan caranya dengan di group number ini ada icon koma atau koma style. Kita klik saja yang ini. Nah, misalkan ini jadi ribuan. Nah, kalau ini otomatis nambah koma 00 di belakang koma, nah kita bisa hilangkan dengan cara decrease desimal atau dikurangi desimalnya. Nah, kita hilangkan saja komanya. Nah, kalau untuk nambah, kalau ingin ada 00 di belakang koma, kita bisa tambahkan yang ini. Oke, kita hilangkan saja. Nah, atau misalkan untuk harga ini kita mau kasih rupiah langsung atau mata uang. Nah, maka kita tinggal klik saja di sini. Nah, maka dia otomatis akan ada rupiahnya. Nah, Rp-nya atau mau pakai dolar juga boleh, di sini kita bisa tinggal pilih. Nah, selanjutnya misalkan karena ini angka kuantitinya berada di sebelah kanan, karena kalau kita mengetik angka otomatis Excel defaultnya akan menyimpan di sebelah kanan. Nah, karena ini satuannya cuma 1, misalkan lebih enaknya kita ketengahkan. Nah, untuk mengetengahkan tag yang ada di sel ini, kita tinggal klik saja. Nah, ini center yang ada di grup alignment. Nah, kita klik saja center, maka otomatis yang angka-angka ini akan pindah ke tengah. Nah, selanjutnya ini nama barang, nomor, harga, kuantiti, jumlah harga, itu secara otomatis dia berada di bawah sel. Nah, kalau kita besarkan ini akan kelihatan ini berada di bawah. Nah, misalkan tampilan ini kurang bagus dilihat, maka kita ketengahkan saja untuk huruf di barisnya diketengahkan saja.
Nah, untuk mengetengahkan huruf, nah itu kita tinggal klik saja masih di menu alignment yaitu middle align. Nah, ini kita klik saja, maka otomatis huruf-huruf ini akan ke tengah. Nah, terus misalkan judulnya kita ketengahkan, kita klik center align-nya. Nah, maka si judulnya akan berada di tengah. Nah, selanjutnya misalkan data judul untuk tabelnya akan kita ketengahkan. Nah, cara mengetengahkan judul tabel yaitu dengan cara merge cell. Caranya yaitu kita tinggal blok saja dari kolom A nyampe ke akhir yang ada tulisannya di sini nyampe kolom E. Kita klik merge cell. Nah, maka si judulnya akan otomatis ke tengah. Nah, begitu juga misalkan untuk media OPS. Toko media OPS kita ketengahkan. Nah, untuk mempermudah tampilan kita bold saja judulnya, lalu ukuran hurufnya kita tambahin misalkan jadi 14. Nah, itu untuk mengetengahkan judul. Nah, atau untuk mengetengahkan judul kalau misalkan judulnya banyak, nah itu kita tidak usah memakai merge cell. Nah, bisa juga dengan cara yang lain. Misalkan ini merge cell-nya kita nonaktifkan lagi, maka dia akan ke posisi semula. Nah, untuk mengetengahkan judul secara sekaligus, nah kita cukup blok saja judulnya. Nah, nyampe ke sini. Terus kita masuk ke menu format cell yang ada di grup cell. Nah, ini kita pilih format cell. Nah, di sini di menu masuk ke menu alignment. Nah, di horizontalnya kita kan akan mengetengahkan judulnya arahnya horizontal ya, kiri ke kanan. Maka di drop down menu horizontal kita pilih center across selection. Nah, lalu di OK. Nah, itu sama saja fungsinya dengan merge cell. Nah, cuma kalau merge cell kita mesti blok satu-satu. Nah, kalau dengan center across selection kita langsung bisa beberapa baris di blok, kita tinggal pilih center across selection. Selanjutnya di dalam Microsoft Excel, kalau misalkan kolom quantity ini terlalu besar, untuk mengecilkan, kalau tadi kan kita bisa drag ya ke kiri atau ke kanan, atau juga kita bisa sesuaikan langsung sebanyak tulisan quantity ini, yaitu dengan cara double click atau dinamakan dengan auto fit column. Nah, double click saja di sini, maka dia akan menyesuaikan langsung dengan tulisan yang ada di sini. Nah, misalkan kita besarkan sedikit. Nah, terus selanjutnya misalkan untuk jumlah harga ini, jadi kita ingin membuat jumlah harga ini 2 baris. Nah, maka kita tinggal klik saja di Excel, ada fasilitas yang dinamakan dengan Wrap Tag. Nah, kita klik saja di jumlah harga, lalu Wrap Tag-nya diaktifkan. Nah, ini tidak ada perubahan karena kolomnya itu lebih besar daripada tulisan jumlah harga. Nah, supaya ini jadi 2 baris, nah coba kita kecilkan. Nah, maka jumlah harganya akan menjadi 2 baris. Nah, seperti itu. Kita besarkan saja. Nah, itu fasilitas yang dinamakan dengan Wrap Tag di dalam Microsoft Excel. Oke, kita nonaktifkan saja Wrap Tag-nya. Kita besarkan lagi kolom jumlah harganya. Oh, ini kita merge cell saja untuk jumlah. Nah, selanjutnya untuk tambahan saja di dalam Microsoft Excel itu untuk efek huruf. Nah, ada yang dikenal dengan strike out, superscript, sama subscribe. Nah, ini misalkan tulisan pensil atau 2000 ini mau kita kasih efek coret. Nah, kita masuk saja ke atau efek strike out, masuk ke format cell. Nah, di font. Nah, di sini di efek ini, efek untuk huruf ini ada 3. Satu ada yang dinamakan strike out, superscript, sama subscript. Nah, untuk strike out, nah ini nanti dia akan, nah seperti ini. Jadi ada garis di tengahnya. Oke, kita batalkan lagi. Nah, untuk superscript misalkan kalau kita ingin menuliskan meter persegi,
Nah, oke, kecilkan saja meter persegi. Nah, misalkan ini duanya kan biasanya ada di atas. Nah, untuk memberi efek superscript, nah kita blok saja. Oke, sorry. Nah, kita blok saja duanya, lalu masuk ke format cell. Nah, misalkan kita pilih efek superscript. Nah, lalu tekan enter. Nah, maka ini duanya akan berada di atas. Atau misalkan ada duanya yang biasanya di bawah, contohnya misalkan H2O. Nah, oke, kita double klik dulu blok duanya. Nah, lalu masuk lagi ke format cell. Nah, misalkan kita pilih efek subscript. Nah, maka setelah di enter, duanya ini akan ada di bawah. Nah, itu untuk tambahan saja. Nah, cara menghapus isi dari cell, nah kita bisa tekan tombol delete yang ada di keyboard. Oke, kita batalkan. Atau dengan cara klik kanan, terus clear content. Nah, sama saja dengan menekan tombol delete yang ada di keyboard. Selanjutnya di group alignment ini ada yang dinamakan dengan orientation. Nah, ini adalah untuk merubah posisi tag. Nah, supaya kita kenal dengan icon orientation ini, kita misalkan blok judul dari tabel ini. Nah, kita misalkan pilih salah satu. Nah, misalkan ini ada angel counterclockwise ya. Nah, misalkan kita klik. Nah, maka arah hurufnya kan seperti ini. Nah, misalkan kita coba yang angel crosswise. Nah, ini kebalik. Nah, kita blok lagi. Nah, ini vertical tag. Nah, maka dia akan arahnya vertikal. Nah, selanjutnya ada rotasi tag. Nah, kalau ini di arahnya jadi ke atas. Nah, selanjutnya rotasi down. Kalau ini arahnya jadi ke bawah. Nah, oke. Kita batalkan saja. Ya, mungkin itu saja video tutorial tentang dasar-dasar pembuatan tabel dalam aplikasi Microsoft Excel. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Untuk teknik-teknik yang lebih lanjutnya nanti akan saya bahas di video tutorial berikutnya. Oke, terima kasih untuk yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.